Selamat siang, Bu Lestina. Bagaimana cantik-cantik kok urung? Iya nih, Bu Citra sibuk kak? Hari ini sih saya free. Kalau Ibu ada yang mau didiskusikan, boleh. Iya Bu Citra, saya pusing. Pusing kenapa? Tidak tahu lah nih, anak-anak tidak ada kumpul tugas agama. Kelas berapa, Bu? Kelas 9 Bu Citra. Sama dong. Saya juga kelas 9. Iya, tapi ya gimana ya mau saya bilang Bu Citra, anak-anak kelas 9 ini paling berapa orang yang kumpul tugas agama. Saya juga jadi bingung ya Bu Citra. Kelas 9 apa, Bu? Ibu ngajar di kelas 9 apa sampai 9 apa? Saya mengajar dari kelas 9A sampai 9F Bu Citra. Oh, banyak sekali. Iya. Kira-kira yang kumpul banyak? Sedikitnya itu segimana? Mungkin Berapa persen? sepertiga. Sepertiganya? Iya Bu Citra. Saya juga ngajar kelas 9 sih, Bu. Kebetulan kalau di saya sih ya 70% lah ya paling tinggi, 30%-nya mereka ada alasan. Terus datanya habis, Bu. Terus ada alasan terlambat kumpul tugas. Begitu sih. Tapi kalau yang Ibu bilang sepertiganya, berarti ada 30% dong yang kumpul. Iya Bu Citra, padahal saya itu sudah memberikan tugas sesering mungkin ya. Lalu saya berikan modul, kemudian LKS gitu. Kan sudah artinya memperingan pekerjaan mereka. Mereka hanya tinggal lihat di modul ataupun di LKS, lalu tinggal menjawab, kan gampang Bu Citra. Tapi begitu saya juga bingung Bu Citra, anak-anak ini sepertinya tidak ada minat, tidak respect atau gimana, sehingga tugas agama itu sedikit yang kumpul Bu Citra. Oh, jadi Ibu kasih modul ke mereka ya, lewat classroom ya. Terus mereka disuruh kerja LKS gitu, Bu? Iya Bu Citra. Terus udah gitu kalau udah mereka udah kerja, mereka foto atau bagaimana? Mereka datang ke sekolah? Ya, bagi yang tidak punya handphone ya Bu Citra, mungkin handphone. Terus yang kedua tidak ada uang untuk beli pulsa data, mereka ya boleh datang ke sekolah. Tapi yang punya handphone, punya pulsa data boleh lewat Google Classroom begitu Bu Citra. Atau lewat WA? Ya, lewat WA boleh gitu. Kira-kira Bu, siapa tahu mungkin mereka belum paham dengan apa sih yang mau ditanyakan atau materinya, kok saya nggak ngerti. Iya Bu Citra, karena begini ya Bu Citra, kalau materi pelajaran agama itu kan bukan hanya materi doang, modul atau LKS yang harus dibaca mereka. Kan harus ada tambahan, yaitu kitab. Itu kan sebagai penunjang, dan itu juga sebagai bahan untuk mereka paham dengan materi itu, karena kan harus diambil dari Alkitab ini. Misalnya bacalah cerita dari kitab Matius bla 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 bla, dan tolong kamu berikan pendapat kamu menurut cerita itu, apa yang kamu dapat dari cerita itu, maknanya apa ya. Kira-kira Bu, Ibu suka baca novel? Saya kurang suka ya Bu Citra, karena novel itu kita harus membaca terlalu lama. Ada mulai ceritanya dari episode 1, 2. Kalau kita tidak membacanya sampai selesai, kurang bagus gitu. Karena kita kan harus tahu cerita itu. Ya, kalau dia novelnya bestseller misalnya Bu, atau yang lagi yang lagi heboh seperti yang di RCTI, Ikatan Cinta, gitu, Ibu suka nggak bacanya? Ya. Baca novel ya? Tadi Bu Citra bilang apa? Yang di RCTI itu loh Bu, yang film sinetron yang lagi itu loh. Kalau itu dinovelkan ya Bu, dinovelkan, Ibu kira-kira mau baca kan tidak? Nonton, bukan nonton, tapi baca saja, baca novel. Cerita itu diambil dari cerita sekarang ini yang terjadi di kalangan yang lagi sekarang ya. Tapi dibuatin novel gitu, Ibu suka baca? Saya juga kurang suka namanya membaca itu Bu Citra. Karena apa?
waktunya tersita gitu loh. Kira-kira adakah ya anak murid yang dia tidak suka baca? Saya rasa ada Bu Citra, jangankan anak murid, contohnya saya. Betul. Saya aja nggak suka atau kurang suka lah, nggak suka banget, bukan nggak suka sama sekali, tapi kurang minat gitu untuk baca novel gitu. Sama Bu, saya juga sebenarnya nggak begitu suka baca, tapi saya lebih suka saya mendengarkan orang bicara. Itu buat saya lebih cepat tangkap di otak saya dibanding saya baca. Nah, kira-kira Ibu ada ide nggak gimana caranya kita menyampaikan materi ke anak-anak, tapi tanpa Ibu harus kasih modul aja atau kasih LKS aja. Nah, kira-kira Ibu ada ide selain Ibu kasih modul? Saya ada rencana sih Bu Citra untuk anak-anak kelas 9 ini. Saya ada rencana membuat satu cerita. Cerita ini diambil dari Alkitab. Saya tuangkan ke cerita. Lalu saya buat berbentuk drama. Dari yang memerankan itu alangkah baiknya kalau murid sendiri gitu. Nah, ide bagus itu Bu. Jadi anak murid kan ikut peran di situ. Dengan begitu kan mereka jadi merasa, oh iya aku ikut andil nih di materi ini. Kira-kira selain itu Bu, kan ada juga tuh anak murid yang senangnya baca, tapi dia maunya ringkas-ringkas, nggak mau yang panjang-panjang seperti Ibu bilang. Novel itu kan ada novel 1, novel kedua, novel ketiga. Itu kan bikin kita bosan ya. Kira-kira Ibu ada ide untuk supaya meringkas materi Ibu yang banyak, dibuat jadi sedikit? Ibu ada ide? Iya, itu tadi yang saya sampaikan ke Bu Citra. Saya ada niat membuat berbentuk drama. Nah, itu kan cerita diambil dari Alkitab. Karena kan di Alkitab itu semua berbentuk cerita. Cerita mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu gitu. Itu Bu Citra. Jadi saya berniat dan berusaha supaya anak-anak dapat menerima materi itu dengan cara saya meringkas dulu materi pelajaran itu. Misalkan dari bab 1, bab 2 sampai bab 3 saya ringkas jadi sedikit. Ya. Nah, saya ada ide Bu. Bagaimana kalau Ibu buat mind mapping? Itu menurut saya lebih buat materi yang panjang atau yang banyak diringkas jadi sedikit, dan anak-anak pun dapat membacanya dengan cepat dan menghafalnya pun dengan cepat. Ibu pernah dengar mind mapping? Belum Bu Citra. Sebentar ya, saya punya contohnya. Nah ini Bu, ini mind mapping saya yang saya buat 2 minggu yang lalu. Ini matematika sih Bu ya. Jadi Ibu sesuaikan saja dengan materinya Ibu. Ibu betul tadi yang Ibu bilang kalau ada materi yang banyak, misal bab 1, 2, 3, jangan banyak juga sih. 1 dulu misalkan, bab 1 Ibu ringkas, lalu Ibu buat gambar-gambar seperti ini. Ini materi pokoknya, lalu bercabanglah dia di subbabnya apa. Kalau di saya, kalau saya Bu ya, bilangan bulat. Bilangan bulat ini ada apa aja? Oh, ada bilangan prima, ada bilangan ganjil, ada bilangan genap, gitu seterusnya. Dengan begitu mereka mudah memahami. Oh, ternyata bilangan bulat itu ada macam-macamnya loh, macam-macamnya yang garis-garis ini. Nah, seperti yang di Ibu, misal Ibu tentang apa materinya Bu? Contoh materinya tentang dari ini tentang masalah apa namanya dosa, tentang dosa ya. Betul, misal dosa di sini ya di tengah, lalu Ibu akan cabangkan apa aja sih yang termasuk dosa ke orang tua, dalam masyarakat, dalam keluarga dan sebagainya. Ini menurut saya sih bagus Bu, anak-anak akan mudah memahami. Untuk anak-anak yang modelnya kayak kita nih nggak suka baca, apalagi materi-materi yang membosankan, karena buat anak kan materi-materi pelajaran itu kan agak membosankan karena kita ringkas seperti ini. Menurut Ibu bagaimana? Saya rasa baik Bu Citra. Bu Citra sudah membuat seperti ini. Saya sudah sih 2 minggu yang lalu saya sudah buat, dan respon anak yang memang dia suka dengan visual itu lumayan bagus, responnya bagus, yang kumpul tugasnya pun lumayan banyak.
Ibu bisa coba. Dulu ya. Saya kurang mengerti cara membuat mind map ini, Bu Guru. Terus saya tanya lagi, Bu Citra. Di materi pembuatan mind map ini, bagaimana cara penilaiannya untuk anak-anak? Cara penilaiannya? Ya, kalau gini Bu, kalau di ibu kan lebih ke materi ya. Kalau saya kan lebih ke hitungannya. Iya. Ibu nggak materi. Malah kalau materi seharusnya lebih mudah. Mudahnya apa? Dengan mereka meringkas, tapi membuat mind mapping begini, otomatis dia harus paham dulu nih materi apa sih yang ada di dosa itu. Kita harus paham dulu, lalu mereka akan membuat apa-apa saja bagian-bagian yang ada di dosa. Nah, dengan begitu ibu bisa nilai, oh anak ini tahu tentang dosa-dosa yang ini. Nah, kira-kira apakah ada yang belum masuk atau ada yang kurang, ibu tinggal tambahi. Itu aja sih. Ini sih sebenarnya hanya untuk mempermudah anak untuk mengerti materi apa yang akan kita sampaikan. Cara buatnya gimana? Gampang kok Bu, nanti saya ajarkan di Word bisa, di PowerPoint bisa, di Canva bisa, pakai HP pun bisa. Gampang Bu, nanti saya ajarkan lagi. Gitu. Oh gitu ya Bu Citra. Kira-kira Bu, bisa kalau Ibu seperti yang Ibu mau, yang tadi Ibu ceritakan, kalau mau apa ya, kayak Ibu bilang tadi mau main peran begitu, kira Ibu akan lakukannya itu di minggu keberapa? Minggu depan? 2 minggu lagi? Bu Citra. Maaf nih Bu Citra, aku mau tanya. Ya. Selama Bu Citra buat model pembelajaran berupa mind map ini, apakah ada peningkatan di Tugas. pengumpulan tugas? Terus anak-anak yang respect ya ke Tentang mind map. model pembelajaran seperti yang Ibu cerita tadi, apakah meningkat atau gimana? Yang saya alami 2 minggu yang lalu, saya bikin begini. Mereka bisa sebutkan secara lisan nih Bu, lisan ya. Mereka bisa sebutkan, kalau saya tanya bilangan bulat apa saja bagian-bagiannya, mereka bisa sebutkan. Bila ada bilangan prima, ada bilangan negatif, ada bilangan positif, itu kan dasar buat mereka ke materi berikutnya. Tugasnya sih saya tidak kasih tugas secara real dia harus menghafalkan ini karena saya matematika. Jadi saya hanya tes secara lisan aja saat saya Google Meet. Jadi saya tanya si A, kira-kira kamu tahu bilangan prima apa saja? Nah, mereka bisa sebut. Dengan begitu otomatis saya berpikir, oh ternyata mind mapping ini cukup berguna, cukup masuk di anak-anak yang dia belajarnya visual. Jadi dia hanya senang, dia nggak suka yang panjang-panjang, dia suka yang ringkas gitu. Jadi agak lumayan untuk membantu mereka yang visual. Tapi tetap Bu, saya juga gunakan di YouTube video-video pembelajaran yang lain, saya kasih linknya, Classroom juga saya gunakan. Ibu bisa gunakan nanti minggu depan. Kira-kira kalau Ibu mau menggunakan ini, langkah apa yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu? Otomatis Ibu harus ngapain dulu? Ringkas ya, kalau agama. Iya Bu Citra, begini Bu Citra, karena minat anak-anak ini kurang. Terus kalau di mapel agama itu kan harus banyak sih mereka menghafal ayat ya, ayat. Terus dengan isi ayat itu apa, menceritakan tentang apa. Jadi saya ini ada berniat Bu Citra membuat jadi materi pelajaran itu misalnya dari bab 1 sampai bab 3 saya ringkas, saya buat satu ringkasan, lalu saya buat berbentuk cerita atau peran berbentuk drama, lalu saya tuangkan ke bentuk ya main peran. Lalu disitulah supaya anak-anak paham bahwa cerita itu begini gitu. Kalau hanya mengandalkan materi dan modul, ini Nak, saya kasih tugas kamu ya dibaca dari bab 1, bab 2, bab 3. Mungkin iya Bu Guru, tapi sampai di rumah ini lupa disimpan gitu. Karena apa? Dia harus membaca dan dia tidak mengantuk, suruh belajar dia mengantuk. Kenapa? Membaca lalu di dalam materi itu juga harus
kita membuka Alkitab karena memang ada beberapa ayat yang mengharuskan dia buka Alkitab. Nah, sedangkan membaca materi aja dia sudah bosan, apalagi dia mengambil Alkitab dan membaca dan bosan. Nah, disitulah saya berpikir selama ini, kenapa ya anak-anak ini minatnya begini, atau saya harus buat suatu ide model pembelajaran yang baik supaya anak-anak cepat paham. Kemudian di dalam mengerjakan tugas dia cepat menyelesaikannya. Kenapa? Dia sudah mengerti bahwa gini loh jalan ceritanya, dan pertanyaannya ini, oh begitu. Jadi anak-anak itu ada minat, ada senang mengikuti pelajaran mapel saya. Kenapa? Tidak membosankan, berbentuk ini modul ya nak ya, ini LKS baca, ini kerjakan halaman ini. Tidak gitu lagi, tapi dia melihat, mendengar, apalagi dan dia mengikut. Ya, saya begini Bu Citra dan ini. Jadi kan di dalam bab 1, bab 2, bab 3 tadi saya ringkas, saya buat ringkas, lalu saya buat berbentuk drama. Betul. Drama ini yang membawakan teman sendiri, sesama murid, gitu Bu Citra. Jadi main peran ya. Iya. Kita langsung terlibat langsung. Oh ya, bagus itu Bu, ide bagus. Menurut saya sih dengan begitu nanti anak akan, oh iya ternyata begini loh, dia kan lebih suka, anak sekarang kan lebih suka nonton YouTube, lebih suka nonton film dibanding baca ya Bu, literasinya kan kurang. Iya. Bagus Bu, betul, ide bagus. Kalau memang Ibu mau lakukan itu, kira-kira Ibu akan lakukan di minggu ini, di waktu dekat minggu depan. Berarti Ibu harus mulai nih meringkas dulu materinya dan peran-peran apa aja yang ada di situ, lalu di-share ke anak murid, gitu ya Bu ya? Iya, betul. Jadi begini Bu Citra, karena kalau kita kasih pertanyaan dari LKS dan dari modul itu, mereka bilang gini, bosan, pertanyaan cuma itu doang. Nah, kalau kita buat saat tadi berbentuk drama, itu kan yang baperan kan temannya sendiri, otomatis dia ada minat, temanku, aku pengen jadi apa ya? Gitu. Dia gimana aktingnya, bagus enggak? Gitu. Betul Bu. Terus dia nanti lihat, lalu dia simak cerita itu. Nah, setelah cerita itu lewat, saya ada ide membuat gini. Jadi saya tidak terfokus di LKS dengan modul tentang pertanyaan-pertanyaan itu, tidak. Jadi gini, saya ada niat sesama teman begini bertanya, tanya jawab tuh. Terus gini, nanti temannya bertanya tentang sesuatu, tentang cerita dari yang tadi itu. Apa yang misalnya gini, iya saya mengerti Bu, kayak tanya jawab, peranmu sebagai apa? Dia baik atau tidak baik begitu? Gitu. Nah, dari tanya jawab itu saya akan kembangkan, saya tambah lagi. Nah, saya akan buat soal. Anak-anak yang tadi menonton cerita tadi, tolong kamu beri tanggapan kamu. Pada saat mereka tanya jawab itu, apa yang kamu ambil dari tanya jawab itu? Apakah ada tambahan masukan untuk teman. Pada saat mereka tanya jawab, apakah ada yang kurang dari mereka gitu. Jadi tanya jawab itu ada di LKS, tapi sudah terjawab, cuma saya minta ke siswa itu dia menambahkan. Oh iya betul Bu, jadi dia kasih masukan buat teman yang lain juga, lalu dia juga bisa bertanya. Gitu. Jadi akan muncul nanti ada satu pertanyaan yang baru. Karena kan dari siswa 9A, kelas 9A sampai 9F kan ada siswa berapa orang tuh? Banyak. Ada mungkin 30 dikali 6 ya, 180 siswa. Di antara 180 siswa ini mungkin ada yang minat, cuma berapa orang yang tidak minat ya? Yang minat mungkin lebih banyak gitu. Nah, yang berminat ini yang memberikan masukan-masukan Bu Citra. Nah, masukan itu akan saya tampung dan jadikan ini saya akan membuat masukan-masukan itu menjadi suatu materi pelajaran lagi yang akan dibahas lagi gitu kemudiannya. Iya,
materi di minggu berikutnya. Iya. Karena materi itu kan kalau agama itu kan berkaitan. Oh ya, berkaitan terus gitu. Pentingnya. Oke, bagus Bu kalau gitu. Ide bagus Bu. Mudah-mudahan dengan begitu anak-anak dapat lebih paham materinya dan dia dapat kumpul tugas ya Bu. Sekarang perasaan Ibu bagaimana? Sudah lega? Iya, lega. Karena gini Bu Citra kan tadi kasih pandangan-pandangan ya, pandangan-pandangan mengenai kita sebagai guru untuk memicu anak supaya mereka ada hasrat dan mau mengerjakan tugas. Betul. Dan mereka mempunyai minat, ya. Minat, keinginan. Dari dalam hatinya dia. Iya. Bukan suatu paksaan. Betul. Dan dia, saya harap anak siswa ini dia mencintai mapel itu, suka sama mapel itu. Jangan seperti mapelnya ibu guru, agama kebanyakan siswa itu lari dari matematika. Kenapa? Mereka takut dengan hitungan, katanya kepala pusing, membosankan tuh, kepala pusing ya. Gitu. Oke, kalau gitu kira-kira bagaimana diskusi kita hari ini Bu? Menyenangkan sekali Bu Citra, makasih banget loh Bu Citra. Sama-sama Bu. Ibu tinggal praktekkan apa yang kita diskusikan, mudah-mudahan lancar. Lalu jangan lupa dievaluasi ya Bu ya. Iya Bu. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu Citra, saya permisi Bu Citra.